Indonesia adalah negara yang besar. Wilayah Indonesia sangat luas. Kekayaan melimpah dan kaya akan berbagai budaya. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. Hubungan dagang dan interaksi budaya merupakan contoh hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa asing. Hubungan dengan bangsa-bangsa asing tidak hanya berdampak positif tetapi juga negatif. Salah satu dampak negatif hubungan Indonesia dengan bangsa asing adalah terjadinya penjajahan pada masa lalu. Penjajahan telah menyebabkan perubahan dalam aspek geografi, sosial, budaya, maupun politik. Mengapa bangsa-bangsa Barat tertarik dengan kekayaan Indonesia? Kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Beberapa daya tarik dan faktor pendorong bangsa Barat ke Indonesia antara lain sebagai berikut. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Indonesia dan bangsa-bangsa Barat di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Lokasi mempengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia maupun Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Bangsa Indonesia harus senantiasa bersyukur karena dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa, hidup di daerah tropis yang subur. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa-bangsa Barat berusaha memperolehnya. Motivasi 3G: Gold, Gospel, dan Glory. Gold, Gospel, dan Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjajahan samudra. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Dan Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Revolusi Industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa-bangsa Eropa mengetahui Nusantara sebagai sumber rempah-rempah. Bahkan sebelum Masehi, revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien. Ongkos produksi dapat ditekan serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa Barat. Penggunaan mesin uap dapat memperpendek waktu perjalanan. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri didukung berbagai penemuan lain seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa-bangsa Barat untuk melakukan berbagai petualangannya. Kedatangan Portugis ke Indonesia tahun 1512. Bangsa Portugis datang ke Indonesia melalui beberapa jalur, yakni negara Portugis, ke pantai barat Afrika, lalu Tanjung Harapan, pantai timur Afrika menuju Kalkuta, India, lalu Malaka dan menuju Maluku.
Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias adalah seorang penjelajah Portugis yang berlayar mengelilingi Tanjung Harapan, ujung selatan dari Afrika. Ia merupakan seorang ksatria istana kerajaan, ahli berlayar, dan kepala penjaga gudang kerajaan dari pasukan perang Saint Christopher. Tujuannya untuk mengelilingi ujung Afrika adalah supaya menemukan rute perdagangan baru menuju ke Asia. Tahun 1498, Vasco da Gama dikenal sebagai seorang penjelajah terkenal asal Portugis. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah Vasco da Gama menemukan jalur langsung dari Eropa ke India dengan melakukan penjelajahan laut mengelilingi Afrika. Pembukaan jalur perdagangan baru ke India oleh Vasco da Gama membawa akibat kemunduran luar biasa buat pedagang-pedagang Muslim yang tadinya menguasai jalur perdagangan di Samudera Indonesia. Lalu pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque merupakan pria Portugis yang membuat Indonesia dijajah bangsa Eropa. Akibat Alfonso de Albuquerque, negara Belanda mengetahui kalau Indonesia memiliki banyak komoditas perdagangan, terutama rempah-rempah. Akibatnya membuat nama Provinsi Maluku semakin berkibar di kawasan Eropa. Dan akhirnya bangsa Eropa melakukan kolonialisasi selama ratusan tahun. Lalu pada tahun 1511, Antonio de Abreu. Antonio de Abreu merupakan mualim dan perwira kelautan berkebangsaan Portugal. Meninggalkan Malaka pada bulan November tahun 1511 dengan 3 kapal. Dan Francisco Serrao merupakan penjelajahan pertama bangsa Eropa, melintasi Malaka dan melewati Nusantara. Serrao bertindak sebagai kepala kelompok prajurit upahan Portugis yang mengabdi pada Sultan Bayanullah yang mengendalikan perdagangan rempah-rempah. Kedatangan Spanyol ke Indonesia tahun 1521. Ekspedisi bangsa Spanyol pertama dipimpin oleh Christopher Columbus, merupakan salah seorang penjelajah yang mencari India, didorong oleh kondisi saat itu, di mana bangsa Eropa tak dapat berdagang dengan Asia. Pada tahun 1492 bermaksud mencapai Hindia Timur dari arah barat, 2 bulan berlayar singgah di Bahama Karibia. Mengira sampai di Hindia dan menamai kawasan tersebut dengan Hindian. Kekeliruan tersebut menghasilkan sebutan Hindia Barat untuk Amerika. Ekspedisi berikutnya dipimpin oleh Fernando de Magalhães, atau sering disebut sebagai Ferdinand Magellan, adalah seorang penjelajah Portugis yang justru terkenal setelah berlayar atas nama negara Spanyol. Hingga saat ini, ia diakui sebagai orang pertama yang menjelajah dari Eropa ke arah barat. Pada tahun 1520 sampai di Kepulauan Filipina. Tahun 1521 ekspedisi bangsa Spanyol sampai di Maluku. Kerajaan Tidore menyambut dengan gembira. Rakyat lebih menyukai orang dari bangsa Spanyol dibandingkan bangsa Portugis. Lalu timbullah permusuhan di antara keduanya. Sejak tahun 1534 tidak ada ekspedisi Spanyol ke Indonesia. Sesuai dengan perjanjian Tordesillas, kawasan Indonesia hanya boleh dijajah oleh bangsa Portugis. Lalu ada perjanjian Tordesillas dan perjanjian Saragossa. Perjanjian Tordesillas berisi perjanjian yang membagi bumi bagian barat antara Spanyol dan Portugis yang diprakarsai oleh Paus.
dan Perjanjian Saragossa belahan bumi bagian timur dibagi dua dengan batas garis bujur, yaitu sebelah timur Kepulauan Maluku atau kelanjutan Perjanjian Tordesillas. Kedatangan Inggris ke Indonesia tahun 1579. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia sejak tahun 1600. EIC adalah kepanjangan dari East India Company atau Perusahaan Dagang Hindia Inggris. Perusahaan ini dibuat oleh para pedagang Inggris untuk memonopoli perdagangan Inggris dari Hindia Timur, India dan Indonesia. EIC mendapatkan hak khusus dari pemerintah Inggris untuk menangani perdagangan di Asia. EIC lalu terdesak oleh Belanda, akhirnya menyingkir. Namun mengadakan hubungan dengan beberapa tempat di Nusantara seperti di daerah Aceh, Jakarta, Banjar, Goa dan Maluku. Walaupun terdesak dari Nusantara, EIC hasil menanamkan pengaruhnya dalam perdagangan di Asia. Pada tahun 1612, EIC dapat mengusir Portugis di India, ingin mendirikan kota-kota dagang di India seperti Moldes, Kalkuta dan Bombay. Dan yang terakhir adalah kedatangan Belanda ke Indonesia, 1596. Ekspedisi bangsa Belanda ke Indonesia melewati negara Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Selat Sunda, Banten dan akhirnya ke Maluku. Latar belakang Belanda ke Indonesia adalah meletusnya perang selama 80 tahun antara Belanda dengan Spanyol, di mana terjadi pada tahun 1568 hingga 1648. Dan adanya petunjuk jalan ke Indonesia dari John Eugene Bensley Cotton. Serta pada tahun 1595, Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman adalah penjelajah yang menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia dan memimpin 4 buah kapal untuk mencari jalan ke Nusantara. Lalu pada tahun 1596 sampai di pelabuhan Banten. Walaupun gagal mencapai Maluku, ia berhasil membuka jalan bagi ekspedisi berikutnya. Dan akhirnya merintis pengaruh Belanda di Indonesia. Itulah pembahasan mengenai kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia.